Halo Kamas Bayutul semuanya, balik lagi di channelnya Wahyu Iqbal Purnomo. Kita kembali lagi di Magelang. Ini mungkin untuk yang punya urusan di sekitar Candi Borobudur gitu ya. Entah untuk mungkin apapun yang pengen banget explore sekitar Borobudur yang sudah ditetapkan sebagai kawasan super prioritas nasional gitu ya. Ini aku ada rekomendasi lagi, penginapan murah. Ini kebetulan aku dapat di harga lumayan agak mahal ya, karena aku kebetulan nge-review ini ketika lagi long weekend. Ini aku dapat di harga 170 ribuan. Padahal hari-hari biasa ketika aku scrolling ya, harganya itu sekitar 90 ribu sampai dengan 120 ribuan. Ini yang kamar aku tempati. Tipenya adalah ekonomi. Kamas Bayu dulu semuanya. Namanya adalah Saka Homestay Boutique and Cafe yang ada di Tinggal Kulon, RT 3 RW 2 Wanurejo, Kecamatan Borobudur. Patokannya kalau misalkan menuju ke patung penanda ke Borobudur ini ya, dari arah kota atau mungkin dari arah Yogyakarta, patokannya adalah ini dulu ya, Tugu Proklamator di Borobudur Soekarno-Hatta. Ini tinggal lurus aja ke arah Candi Borobudur, ngikutin jalan aja, nggak begitu susah ya, karena ini patokannya juga kalau mungkin ada acara di Balkon Des Wonorejo ini juga deket gitu. Nanti lurus setelah Tourist Information Center juga masih lurus sekitar 100-200 meteran sampai patokannya adalah Kopi Janji Hati. Nah, ada coffee shop Janji Hati, nanti berhenti aja atau mungkin berbelok menuju ke arah desa atau Balkon Des Wonorejo nih. Patokannya adalah Gapura itu. Nanti tinggal lurus aja Kamas Bayu tulur semuanya sekitar 5 menitan melewati pematang sawah, kemudian area rumah warga, kemudian landscape dari pegunungan Menoreh juga udah kelihatan banget. Ini sih aku nggak tahu bangunan apa karena aku orang Magelang, tapi aku nggak ngerti ini bangunan museum atau apa ya. Tapi patokannya kayak gitu. Ada Museum Limanjawi juga, art gallery yang mungkin kalau misalkan suka banget sama art kayak wajib datang ke situ. Ya suka lukisan ya. Nanti masih lurus Kamas Bayu tulur semuanya ke arah desa Wanurejo atau Balkon Des Wonorejo. Nanti tinggal ngikutin aja, jalannya gampang sih ini sebenarnya. Kemudian teduh, nggak gitu panas juga. Kanan kiri masih ada pepohonan, jadi tampaknya aman dari segala macam panas begitu. Nanti sampai nemu pertigaan ini lurus aja, jangan berbelok. Patokannya adalah desa Wanurejo, itu aja sih gambarannya ya. Nanti tinggal lurus terus sampai ketemu akhirnya dengan Saka Homestay Boutique and Cafe. Ini kebetulan di sini juga ada batik galeri yang sering banget didatengin sama turis-turis mancanegara. Tapi ini aku dapat sekali lagi di harga cuman 170 ribuan, which is ini bisa agak murah kalau misalkan Kamas Bayu tulur semuanya ini nggak booking sama kayak aku, karena aku booking kemarin ketika last minute sih. Kebetulan kerjaan ada free, jadi langsung aja booking direct, dapetnya 170. Ini yang tadi aku bilang ada art gallery dan juga batik galeri di sini. Nuansanya memang ini kalau aku bilang kayak rumah warga yang disewakan kali ya. Karena ini modelnya kayak balkon des gitu nih Kamas Bayu tulur semuanya. Tapi ini Saka Homestay and Cafe. Ini bener-bener nyaman gitu, kayak kita pulang ke rumah nenek gitu ya. Dan ini khas banget daerah-daerah Borobudur tuh biasanya penginapannya setipe gitu. Ini vibes-nya memang vibe garden banget. Ada banyak pepohonan, meskipun ini beberapa part memang tampak kurang terawat ya. Jadi mungkin ini untuk himbauan untuk pengelola lebih diperhatikan lagi untuk keestetikannya gitu, karena sebenarnya ini keren, tapi beberapa part tuh kayak yang kotor, sampah juga berserakan, karena ini juga jadi satu kayak dengan perkampungan warga sih. Karena aku ngelihat kayak ada di belakang hotel tanpa sekat itu tuh udah kayak rumah-rumah warga. Ini untuk kawasan area lobbynya atau entrance ya. Begitu kita masuk, nanti kita langsung menuju ke reception yang ternyata jadi satu dengan area cafe. Di sini kita dilayani, mau makan juga bisa dine in. Di sini juga ada tamu non menginap juga bisa. Ada lantai 2 juga kalau kita kepengen banget nge-chill begitu di sini. Konsepnya masih kok konsep-konsep lincah ya, lincah Jowo, karena sesuai dengan konsep yang mau diusung kali ya, khas Jawa. Dan ini teman aku juga bilang katanya ini tuh full kayu jati. Aku tidak paham perkayuan ya, tapi katanya ini keren, estetik joglonya tuh dari kayu jati. Kamas Bayu tulur semuanya. Jadi make sense kalau harganya murah tuh, agak surprise gitu ya. Ini depannya juga kita masih bisa duduk-duduk kalau kita mau sambil ngelihat pemandangan di luar gitu ya.
pemandangan di jalan Wanurejo, dan ini juga mungkin PR sih kalau hujan. Pasti akan tempias banget gitu. Ini kayak gini pemandangan kafenya. Di sini juga tidak disediakan sarapan, tapi untuk menu makanannya juga aku terjangkau menurutku. Ini pisang gorengnya juga enak banget. Aku pesan es teh tawar juga sambil nugas, sambil juga ngerjain kerjaan, karena ini kayak untuk ke depan mohon maaf ya kalau mungkin kita nemuinnya 2 minggu sekali, karena kerjaan tuh emang nggak bisa disambi untuk syuting kamar gitu. Jadi ke depan kalau misalkan kita ketemu 2 minggu sekali nggak apa-apa ya, karena sebenarnya dulu semuanya. Tapi ini benar aku rekomendasikan banget kalau misalkan ini Borobudur Marathon juga bentar lagi kan ada. Ini Saka Homestay ini juga cocok banget untuk Kang Mas Bayu dulu semuanya booking, karena kemarin aku sempat jogging ya dari Saka Homestay menuju ke kawasan Candi, itu cuman sekitar 5-10 menitan. Itu aku lari habis subuh gitu ya. Ternyata emang vibe-nya enak banget, lari di pedesaan udah lama banget tidak aku lakukan begitu ya. Kita langsung menuju ke kamarku. Kayak biasa mekanisme check-in itu kita cuma dimintain ID card untuk ditahan, nanti diambil ketika check out. Tidak ada deposit, bahkan kita cuma nyebutin nama aja, petugas tuh udah langsung kayak mencatat pesanan dari Traveloka. Ini pesen sekali lagi kamar tipe ekonomi, aku dapat di harga cuma 170 ribuan. Ini mungkin bisa murah kalau Mas Bayu dulu semuanya sering banget ngecek ya. Ini ternyata bisa parkir depan rumah yang tadi aku bilang. Ini tuh kayak rumah warga gitu loh, di belakang-belakang tuh masih kayak rumah warga. Dan ini juga agak PR juga karena terbuka tuh dari luar tuh, itu kayak gang masuk ke rumah warga kan, Mas Bayu dulu semuanya. Jadi ini hati-hati kalau mau bawa barang, meskipun ini aku tidak melihat security, tapi kayaknya sih aman-aman aja gitu ya. Kemudian setiap kamar ini juga ada teras depan kamar, kemudian ada linca juga. Ini kebetulan aku dapat kursi berdua dengan kamar sebelah. Aku ketemu dengan turis asal Belgia, kaget banget dong. Turis asal Belgia nginepnya di sini. Kaget banget, dan dia suka banget karena emang kalau bule itu suka banget dengan konsep vintage-nya ya. Ini kita langsung masuk aja. Aku juga kaget banget, tipe ekonomi 170.000 tanpa AC tapi dilengkapi dengan kipas angin nih Kang Mas Bayu Tulur semuanya. Tiap kamar tuh udah ada kipas anginnya, dan ini juga kaget aku, kamarnya termasuk hitungannya luas gitu ya. Lantainya lantai kayu, ini juga katanya kayu jati juga. Bednya ini ukuran 180 kalau nggak salah atau 160, karena ini bertiga pun masih muat. Bantalnya cuma 2. Kemudian untuk konsep kamarnya sih ini industrialis, tapi depannya itu adalah kayu. Jadi temboknya itu cuma di samping, kemudian depannya itu kayu full. Jadi kamar sebelah ngapain aja tuh kedengeran nih Mas Bayu terus semuanya. Bahkan suara bising kendaraan yang lalu lalang pun, karena kebetulan kamarku juga dekat dengan jalan raya, itu tuh kedenger gitu. Lumayan sih kalau misalkan Mas Bayu terus semuanya anaknya gampang banget kebangun karena suara, mungkin agak dipertimbangkan ya milih yang tipe kamar ini gitu. Tapi kayaknya semua kamar sama gitu ya. Di kamar juga udah ada satu kursi lagi, ini untuk naruh barang-barang, naruh tas mungkin. Dan yang tadi aku bilang, ini full kayu jati ternyata Mas Bayu Tulur semuanya. Jadi bener-bener estetik banget. Ini sepatu juga kalau bisa di luar, jangan dimasukkan gitu. Kamar juga ada dilarang merokok. Dan ini PR-nya sih, karena siang hari habis sarapan itu tuh berasa yang kayak gerah banget, karena atapnya tuh masih kayak atap-atap apa ini namanya ya. Jadi gerahnya kerasa kalau siang. Jadi mungkin boleh pesen yang kamar tipe AC aja kalau nggak kuat sama panas gitu. Kita langsung cek aja. Tapi so far selama aku nginep sih aku tidur nyenyak ya, karena udah pakai kipas angin. Dan kebetulan ketika aku datang pun Borobudur juga lagi dingin sih kalau malam ya. Aman-aman aja. Kita ke kamar mandi. Ini juga aku kaget karena kamar mandi hitungannya luas untuk sekelas balkondes. Dan ini estetik banget. Mulai ini wastafelnya dari cobek kayu. Kemudian ada kaca mirror, ini juga lumayan lucu ya, estetik. Ada X-house manual gitu ya, meskipun ini juga ditutup lagi dengan ventilator. Jadi kayak serangga gitu tuh kayak nggak bakalan masuk. Aku juga tidak nemu nyamuk selama nginep di sini. Wastafelnya proper, cuman kemarin tisu sih harus minta ya, nggak dikasih sama petugas. Kalau kita nggak minta, jadi minta aja. Kemudian ini juga ada pembatasnya antara kloset dan juga shower. Kembali lagi
ubinnya agak turun lagi, jadi ini lumayan tidak akan membuat becek. Kalau selalu dikomplain sama pasangan selalu becek, kayak nggak mungkin. Dan juaranya adalah air panasnya, ini sumpah, no peres-peres, no tipu-tipu. Air panasnya mau digeser kemanapun keluarnya anget dan panas, jadi hati-hati aja kalau yang nggak kuat panas ini, karena sumpah ini enak banget. Aku pertama kali di Borobudur nemu penginapan murah tapi ada air panasnya, juara banget. Jadi benar aku rekomendasikan untuk Kamas Bayu Tour semuanya. Jangan lupa kalau mau ke area Borobudur, nginepnya silakan ke Saka Homestay Boutique and Cafe. Harga cuman 177.000. Ini aku dapat di Traveloka. Aku taruh link di deskripsi kalau mau beli. Tapi kemungkinan akan bisa lebih murah ya kalau hari-hari biasa, karena ini aku pesennya last minute ketika long weekend. Jadi segini dulu ya Kamas Bayu Tour semuanya, cerita perjalananku nge-review Saka Homestay Boutique and Cafe yang ada di kawasan Desa Wanurejo, Borobudur, 5 menit ke arah Candi Borobudur. Sampai ketemu minggu depan ya, atau 2 minggu lagi kalau memungkinkan. Setiap hari Kamis yang jelas jam 12 siang di channelnya Wahyu Iqbal Purnomo. Have a nice day Kamas Bayu Tour semuanya.